Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniari Duitra dengan nomor induk mahasiswa 242015 Di sini saya akan membahas terkait dengan tugas ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah manajemen keuangan untuk eksekutif dengan dosen pengampu Asos Prof. Dr. Sri Rahayu SPD ME pada program studi manajemen inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menganalisis terkait dengan video yang berjudul Fintech and the Future of Finance yang dirilis oleh Profesor Arman SAG. Perkembangan finansial teknologi fintech merupakan salah satu transformasi paling signifikan dalam dunia ekonomi dan keuangan modern. Video yang membahas menyoroti bagaimana fintech bukan sekedar fenomena teknologi yang relevan bagi profesional keuangan, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Inovasi ini mengubah cara individu bertransaksi, menabung, berinvestasi, hingga mengelola risiko keuangan. Esai ini akan menguraikan ide utama video serta pendekatan strategis yang dibahas, khususnya dalam konteks alokasi modal, manajemen risiko, digital finance, dan penciptaan nilai atau value creation. Ide utama pada video ini menekankan bahwa fintech adalah contoh nyata dari inovasi dengan tingkat adopsi yang sangat cepat. Perbandingan antara adopsi telepon seluler sejak tahun 1990 hingga saat ini digunakan untuk menggambarkan betapa cepatnya teknologi dapat mengubah perilaku masyarakat. Jika teknologi komunikasi membutuhkan waktu hampir 3 dekade untuk mencapai adopsi massal, maka beberapa inovasi fintech berkembang jauh lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin siap menerima digital, terutama ketika solusi tersebut memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang signifikan. Video juga menegaskan bahwa fintech bukanlah konsep yang sepenuhnya baru. Inovasi seperti mesin ATM, kartu debit, dan kartu kredit pada masanya juga termasuk bentuk fintech. Namun yang membedakan era saat ini adalah kecepatan inovasi dan melimpahnya teknologi pendukung seperti internet, komputer awan, big data, dan kecerdasan buatan. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat perkembangan fintech bersifat eksponensial dan berskala global. Salah satu fondasi utama yang dibahas adalah teknologi blockchain. Blockchain dipahami sebagai sistem pencatatan distribusi yang memungkinkan data disimpan secara aman, transparan, dan sulit dimanipulasi. Pendekatan ini sangat berbeda dengan sistem keuangan tradisional yang bergantung pada satu pusat data. Blockchain tidak hanya memungkinkan terciptanya mata uang digital, tetapi juga kontrak pintar dan berbagai aplikasi lain yang membutuhkan kepercayaan. Tanpa perantara, dalam konteks strategis, blockchain menjadi infrastruktur baru yang dapat mendistrupsi model bisnis lama dan menciptakan efisiensi struktural. Pendekatan strategis pertama yang dapat diidentifikasi dari video adalah alokasi modal. Besarnya investasi global di sektor fintech yang menciptakan puluhan miliar dolar per tahun menunjukkan bahwa investor melihat potensi pertumbuhan jangka panjang yang sangat besar. Munculnya perusahaan-perusahaan unicorn di bidang fintech menjadi indikator bahwa modal dialokasikan tidak hanya pada sektor teknologi murni, tetapi juga pada inovasi yang menggabungkan teknologi dan layanan keuangan. Alokasi modal ini bersifat strategis karena ditujukan untuk menguasai pasar yang sebelumnya didominasi oleh institusi keuangan tradisional. Namun, video juga mengingatkan bahwa alokasi modal yang masif seringkali diiringi dengan risiko gelembung spekulatif. Banyak investor tertarik bukan berdasarkan nilai fundamental, melainkan karena ekspektasi keuntungan cepat. Oleh karena itu, pendekatan strategis yang matang menuntut keseimbangan antara pencapaian peluang dan kehati-hatian dalam menilai kelayakan bisnis dan teknologi. Pendekatan kedua adalah manajemen risiko. Video memberikan banyak contoh bagaimana hype berlebihan dalam menyesatkan investor, seperti promosi crypto seri oleh selebritas atau perubahan nama perusahaan yang mengandung kata blockchain. Tanpa perubahan model bisnis yang nyata, fenomena ini menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam era fintech, baik bagi investor, regulator, maupun masyarakat umum. Risiko tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga reputasi dan kepercayaan publik. Dari sudut pandang strategis,
Manajemen risiko di era fintech menuntut pemahaman lintas disiplin, termasuk teknologi regulasi dan perilaku manusia. Video menyoroti bahwa banyak keputusan spekulatif dipengaruhi oleh emosi bawah sadar, seperti euforia dan ketakutan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan tradisional berbasis data mempertimbangkan nilai jangka panjang menjadi kunci untuk menghindari kerugian besar. Pendekatan ketiga adalah digital finance. Sebagai bentuk transformasi layanan keuangan, fintech memungkinkan layanan perbankan, pembayaran asuransi, dan investasi dilakukan secara digital, cepat, dan personal. Contohnya adalah mobile banking, robot advisor, serta platform pembayaran dan pinjaman digital. Transformasi ini meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, dan menciptakan efisiensi operasional yang signifikan. Secara strategis, digital finance menuntut organisasi untuk berfokus pada pengalaman pengguna dan pemanfaatan data. Algoritma dan perangkat lunak ini mampu memberikan rekomendasi keuangan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh penasihat manusia. Hal ini membuka peluang penciptaan nilai baru, tetapi juga menimbulkan tantangan etika dan regulasi terkait perlindungan data dan transparansi algoritma. Pendekatan keempat adalah value creation atau penciptaan nilai. Video menegaskan bahwa inovasi fintech yang berkelanjutan harus berfokus pada penciptaan nilai nyata, bukan sekedar spekulasi. Nilai tersebut dapat berupa efisiensi biaya, kecepatan transaksi, transparansi, maupun peningkatan kenyamanan pengguna. Inovasi yang gagal menciptakan nilai fundamental berisiko tidak bertahan dalam jangka panjang. Persaingan antara perusahaan teknologi besar, Big Tech, dan institusi keuangan besar, Big Finance, juga menjadi bagian dari dinamika value creation. Ketika perusahaan teknologi mulai masuk ke sektor keuangan, menjadi persaingan dan kolaborasi yang mendorong inovasi lebih lanjut secara strategis. Hal ini menuntut pelaku industri untuk memahami keunggulan inti mereka dan beradaptasi dengan landscape yang terus berubah. Sebagai penutup, ide utama video mengingatkan bahwa fintech adalah kekuatan disruptif yang membawa peluang besar sekaligus resiko signifikan. Pendekatan strategis yang efektif dalam menghadapi fenomena ini meliputi alokasi modal yang bijak, manajemen risiko yang kuat, pemanfaatan digital finance secara bertanggung jawab, serta fokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Optimisme terhadap inovasi harus selalu diimbangi dengan sikap kritis dan kehati-hatian agar manfaat fintech dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas. Sekian analisa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.